Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini tanggal 18 Agustus 2024. Kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin negara kita berulang tahun yang ke-79 tahun. Kita yakin ada kemerdekaan juga untuk gereja Tuhan di tempat ini, amin. Kita juga tahu bahwa Indonesia mempunyai beraneka ragam bahasa, suku, dan bahasa. Pada saat saya sekolah, saya hanya tahu 27 provinsi. Sekarang sudah 38 provinsi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang artinya kebinekaan Tunggal Ika itu sangat luar biasa untuk negara kita, amin. Dari Sabang sampai Merauke, bentangannya 5.000 kilometer, yang sangat luar biasa untuk bangsa kita. Terlebih lagi juga hari ini hari Minggu, dari Sabang sampai Merauke banyak anak-anak Tuhan juga yang berdoa untuk negara kita, untuk bangsa kita, amin. Termasuk gereja Tuhan Yesus Church Bogor KFG mengambil bagian untuk berdoa untuk gereja, untuk negara dan bangsa kami. Siapkan hatimu, siapkan pikiran kita untuk berdoa bangsa dan negara. Dalam ibadah ada keluarga Kristen yang mempunyai kehidupan, kami mau ambil bagian itu Tuhan. Gereja kami siap untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk gereja kami, pemulihan gereja kami. Mari kita bersatu teduh sejenak, siapkan hati dan pikiranmu untuk beribadah kepada Tuhan kita. Shalom. Hari ini kita adalah sebuah ibadah yang spesial, karena setiap kita tidak pernah akan diperbudak oleh apapun. Dan setiap kita dimerdekakan oleh Tuhan, dan bangsa kita merdeka berdasarkan dasar yang sangat kuat. Dan setiap kita diperintahkan Tuhan untuk memiliki semangat 45. Dan demikian firman Tuhan, bahwa makhluk diciptakan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Kita adalah anak-anak Elohim yang dimerdekakan. Katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan setiap kita dimerdekakan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu banyak lagu kebangsaan Indonesia. Kita angkat lagu kebangsaan Indonesia. Saya undang untuk semua bangkit berdiri. Terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, berkibarlah bendera. Berkibarlah bendera negeriku. Kita angkat di tangan kita, ada bendera. Kita angkat tinggi-tinggi bendera kita. Kita mau mengagungkan bahwa negara kita mau tunjukkan bahwa Indonesia merdeka 79 tahun. Terima kasih Tuhan. Aku ingin jiwa rakyat ini selaraskan keagungan. Aku ingin jemariku ini menuliskan Katakan tanah airku Indonesia. Sama-sama katakan pujian ini. Ku tidak lupakan, kan terkenang selama
menemani hidupku. Tiapun saya pergi jauh, takkan hilang dari kau, karena padaku yang ku cintai. Berkibarlah bendera, mari kita kibarkan sangsaka merah putih di tangan kita. Negeriku berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatku yang membara. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keagungan. Aku ingin jemariku ini menuliskan. Aku ingin jiwa raga ini, aku ingin jiwa raga ini selaraskan keagungan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terus dalam hadirat Tuhan, biarlah 1-2 menit kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di usia yang ke-79 tahun Republik Indonesia tercinta, di tahun ini Tuhan, ada pergantian presiden yang akan kami lihat sebagai masyarakat Indonesia Tuhan. Biarlah pemimpin yang baru di tahun 79 kemerdekaan Indonesia ini, kami mempunyai pemimpin, presiden, wakil presiden, dan jajaran menteri yang baru untuk melihat negara kami adalah negara yang makmur Tuhan. Kami lihat Tuhan pada saat ini begitu banyak beraneka ragam untuk bangsa dan negara kami. Begitu banyak suku, budaya, dan bahasa Tuhan. Tapi kami tetap percaya ketuhanan yang Maha Esa itu ada untuk negara kami. Biarlah gereja Tuhan di tempat ini mengambil bagian untuk berdoa untuk negara kami ya Bapa. Dan begitu banyak juga jemaat-jemaat Tuhan, gereja Tuhan dimanapun mereka berada, di khususnya di wilayah Indonesia, yang berdoa untuk negara kami ya Bapa. Mari kita sembah Dia. Mari Bapak Ibu sekalian kita sembah Yesus. Angkat suaramu, sembah Dia untuk negara kami. Yesus, oh terima kasih. Kami rindu Tuhan, lawatan-Mu terjadi untuk Indonesia. Lawatan-Mu terjadi untuk Indonesia. Yesus, pulihkan negara kami, pulihkan negara kami. Haleluya. Gereja Tuhan di tempat ini mengambil bagian untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Oh Yesus, Yesus, terima kasih. Hati kami rindu, hati kami rindu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia.
Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi hati kami rindu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kamu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Tuhanku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi hati kami rindu. Gereja Tuhan rindu berdoa untuk Indonesia, melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi ya Tuhanku, ya Tuhanku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Tuhanku, nyatakan curahan. Amin. di tanah tercinta Negeriku Indonesia. ku berdoa Indonesia Penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan. Ku berdoa Indonesia, ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan. Sekali lagi ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia dimenangkan melalui gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ya Bapa. Bogor dimenangkan melalui Engkau Tuhan Yesus. Ada gereja Tuhan di tempat ini. Shalom untuk Indonesia. Shalom untuk bangsa kami. Shalom untuk kota Bogor di mana gereja Tuhan ada di tempat ini. Ada kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapkan kibarkan bendera di tangan kita. Bendera merah putih. Kita mau angkat pujian bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Dari segala suku, kaum dan bahasa datang berkumpul di hadapan tahta. Naikkan pujian, hormat, kemuliaan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu besar di antara segala. Katakan pujian ini dari segala suku, kaum dan bahasa Indonesia. Dari segala suku, kaum dan bahasa datang berkumpul di hadapan tahta.
naikkan pujian, hormat dan kemuliaan. Sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Oh pujihu, haleluya, pujihu, haleluya. Sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Amin. Indonesia penuh kaya suku kaum dan bahasa, suku kaum dan bahasa datang berkumpul di hadapan takhta. Naikkan pujian, hormat dan kemuliaan. Sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala, dari segala suku kaum dan bahasa. Dari segala suku kaum dan bahasa datang berkumpul di hadapan takhta. Naikkan pujian, hormat dan kemuliaan. Sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala. Katakan, oh pujihu, haleluya, pujihu, haleluya. Sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala. Oh pujihu, oh pujihu, haleluya, pujihu, Haleluya. sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Sebab namamu, haleluya, di antara segala. Sebab namamu, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala. Mari kita tiup ini. Indonesia penuh kemuliaannya, amin. Haleluya. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau ceritakan dari segala bangsa, ada Tuhan kita yang maha besar. Amin. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku. Sebab Tuhan, haleluya, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Sebab Tuhan maha
besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Tuhan. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh. Ada keajaiban untuk negara kami Tuhan. Kami mau ceritakan Engkau baik. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Tuhan. Sebab Tuhan besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Sekali lagi kita kibarkan bendera ini. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Tuhan. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Kuasa Tuhan dahsyat. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Kuasa Tuhan dahsyat ya. Merdeka. Saya mau dengar jemaat katakan merdeka. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kuasa Tuhan dahsyat. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, tetapi kami mau menerima tema YS Church Bogor yang dari pusat Tuhan. Ada keluarga Kristen, ada kehidupan, daily Christian life. Biarlah memancarkan untuk lawatan Tuhan untuk bangsa kami. Biarlah keluarga-keluarga Kristen yang ada di Indonesia, terlebih lagi di gereja Tuhan di tempat ini, memancarkan keluarga cinta akan Yesus untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan. Kami bergandengan tangan dari gereja kami, dari keluarga kami, memancarkan sinar-Mu. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia penuh kemuliaan melalui keluarga kami di tempat ini, melalui keluarga Kingdom Family of God dari tempat ini Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Kami mau sembah Engkau Yesus. 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 Besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, muliana, besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, muliana, mampu. Layaklah segala
bangsa sujud kepada, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan yang kudus, layak disembah. Coba saya untuk bangkit berdiri. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia, besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepada, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan yang kudus, layaklah Indonesia, layaklah Indonesia sujud kepadamu, sebab Kau Tuhan, untuk negara kami Tuhan, Tuhan yang kudus, mari kita berdoa, katakan Indonesia, layaklah Indonesia, layaklah Indonesia sujud kepadamu, sebab Kau Tuhan yang kudus, layak disembah. Ya Tuhan, ada besar dan ajaiblah untuk Indonesia, besar dan ajaiblah juga Engkau untuk gereja kami ya Bapa, besar dan ajaiblah untuk Engkau untuk keluarga kami Yesus. Kami siap ditabur akan kebenaran firman-Mu Yesus. Hadirlah di tempat ini. Layaklah gereja kami, layaklah gereja kami sujud kepadamu. Amin. Sebab Kau Tuhan yang kudus, katakan dengan sungguh, layaklah gereja kami, layaklah gereja kami sujud kepadamu, sebab Kau Tuhan yang kudus, layaklah Indonesia, layaklah Indonesia sujud kepada. Doa kami sama untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Layakkan Indonesia di hadapan-Mu Tuhan. Oh, sebab
keluarga kami sujud kepadamu, sebab Kau Tuhan yang kudus. Layaklah gereja kami, sebut gereja kami, katakan layaklah gereja kami sujud kepadamu, sebab Kau Tuhan yang kudus. Layak kami mau sembah Kau Tuhan, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Mari sembah Dia, sembah Dia. Layaklah gereja kami untuk menyembah Kau, layaklah keluarga kami menyembah Kau, layaklah Indonesia menyembah-Mu. Yesus, ini Yes Church Bogor KFG layak menyembah-Mu. Ini gereja kami, Yes Church Bogor KFG, layakkan kami menyembah-Mu. Di mana Tuhan, dalam gereja kami ada keluarga-keluarga yang mau dipulihkan, ada pribadi-pribadi yang ingin memancarkan sinar kekristenan ya Bapa, sinar kekristenan yang hidup dari Engkau Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Layaklah kami menyembah-Mu Tuhan. Hosana bagi-Mu, hosana bagi-Mu, hosana bagi-Mu. Layakan kami, dari bangku yang terdepan Kau layakan kami, dari bangku yang terdepan hingga terbelakang Kau layakan kami ya Bapa. Karena kami percaya kami masih punya Tuhan yang sama. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Amin. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, ada pengharapan di dalam Kau Tuhan, untuk keluarga, gereja, dan bangsa kami sebagai keluarga Kristen. Kehidupan ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Amin. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya, kami siap di laut firman-Mu Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih pun segenap hatimu katakan, aku
punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Bersabdalah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Kami siap Tuhan ikut menjadi pembuat sejarah bagi bangsa ini Tuhan. Bangun terus semangat kami Tuhan, untuk generasi selanjutnya Tuhan. Ikut mengukir sejarah bagi bangsa ini Tuhan, menjadi bangsa yang beradab Tuhan, menjadi bangsa yang diperhitungkan Tuhan, menjadi bangsa yang berkenan kepadamu Tuhan. Setiap kami mengusahakan kesejahteraan bagi kota kami Bapak. Urapi setiap kami, jadikan kami tanah hati yang subur. Urapi anak-Mu Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah di tengah-tengah kami dengan Roh-Mu yang penuh dengan kemuliaan. Urapi setiap kami, tutup bungkus setiap kami dengan darah-Mu, pendengin dengan malaikat. Urapi dengan urapan Roh Kudus. Amen. Saya minta semua maju ke depan. Saya minta anak-anak di depan. Cucu, siapa? Jimmy, Clara duduk di depan. Siapa? Joshua, Jason. Ya. Hari ini saya mau memberikan satu pesan Tuhan. Nah, duduk. Sorry. Ya. Oke. Yuk. Tolong tampilkan, hari ini temanya adalah bagaimana menjadi anak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita di dalam Tuhan. Nah. Jadi anak Tuhan jangan punya mental tempe. Jadi anak Tuhan jangan punya dikit-dikit aku mengasihi diri sini. Enggak, sini, saya minta sini. Laki-laki sini. Hah? Oh, dingin, oke. Dingin. Oke, dingin saya atasin. Nah, udah pasti nggak dingin deh. Ayo. Nah, ya. Hari ini dengan firman Tuhan yang pertama mengatakan, kasihlah Tuhan Yahwehmu dengan segenap hatimu. Ya, tolong dimunculkan Om Andreas, ya kan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari. Pertama dikatakan, apa itu mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati? Sudah. Tadi itu di sana. Ya, nah. Mengasihi Tuhan. Kenapa saya mengatakan cross itu penting? Salib. Nah. Jangan sampai hidup kita tanpa salib. Hidup ini adalah kesempatan. Nah, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Sampai di sini dulu. Nah. Pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Setelah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Dengan segenap akal budi. Itu bicara tentang cross, salib. Pertama, setiap kita harus mengandalkan Tuhan.
dan menjadi pembuat sejarah. Saya bangga. Nah, saya mau tanya, Jimmy, bagaimana hasil tesnya? Oke. Nah, sini. Kam. Ya. Jimmy, Clara. Sini. Ya. 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 Jimmy kuliah mengambil SMK IT. Nah, saya mengharapkan bukan hanya dia sebagai SMK. Saya mengharapkan dia bisa lanjut sampai kuliah. Kenapa saya mengatakan? Si Clara, kamu kuliah apa nih? Calon diplomat. Kita harus melakukan berhubungan dengan bangsa, harus mempengaruhi bangsa ini. Nah, berikan tepuk tangan. Ya. Siapa? Yusua, kamu kuliah apa Yusua? Nah, IT. Nah, ya kan? Nah, oke. Yang kuliah-kuliah ini, nah, saya pesan, ya, juga, iya, ntar dulu, ya. Nah, saya berpesan, jangan kalian memikirkan pasangan dulu. Penting. Jangan berpikir tentang pasangan dulu. Pasangan itu pasti Tuhan sediakan. Tidak mungkin tidak. Belajar sungguh-sungguh, kuliah sungguh-sungguh, menjadi pembuat sejarah bagi bangsa ini. Kenapa? Nah, oke. Thank you ya. Nah, kenapa? Ya, silakan kembali duduk. Thank you. Oke, Neng. Nah, kenapa saya mengatakan IT akan menguasai dunia. AI akan menguasai dunia. Ada satu, ayatnya, ayo Om Andres malah ditampilkan. Next. Ya, nah. Di sini mengatakan ya. Dikatakan, nah. Dan perintah kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah yang lain lebih besar daripada ini. Pertama, salib itu harus ditegakkan. Mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Begitu kita mengandalkan Tuhan, hikmat, akal budi, kepandaian, itu Tuhan limpahkan. Jangan pusing soal pasangan hidup. Tuhan pasti sediakan, tidak mungkin tidak. Ketika kita fokus sama Tuhan. Nah, ya, mengasihi sesama, jadilah pembuat sejarah untuk bangsa ini. Kenapa? Waktu dunia saya mengatakan itu tinggal 2,5 tahun. Ya. AI akan menguasai dunia 2007, itu pasti. 2027, ya. Saking semangatnya ya Bapak Ibu, saking semangatnya. Ya. Nah, karena Tuhan bicara banyak sama saya. Nah, ya. 2027, kalau kita tidak aktif diri, akan terlibat habis. Habis akan tidak punya, tidak bisa berbuat apa-apa. Pasti mengalami yang namanya mati kelaparan. Ini penting. Penting banget. Di China, itu semua taksi sudah nggak ada driver. Tenaga kasar pun sudah mulai pakai robot yang diprogram sedemikian rupa. Ada satu tanda, ayo next. Ayatnya. Om Andres, nah, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, untuk freedom. Ya, nah, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Ketika kita fokus, kita mengukir sejarah untuk bangsa ini. Itu berarti kita mengasihi sesama kita. Karena AI itu diprogram kita digiring semua nanti mengandalkan listrik. Ketika listrik dimatikan, semua akan mati. Termasuk kita digiring. Jujur, HP kita ketinggalan. Seperti orang putus, anak muda kan, seperti orang putus cinta. Yang menikah seperti orang yang kehilangan
pasangan hidup. Kita bukan dijadikan tambah pinter oleh HP. Jadi tambah goblok. Maaf, saya ngomong terus terang ini. Dulu mau jalan aja kita mikir. Aku akan jalan lewat sini. Betul? Betul? Nggak ngerti, kita tuh tanya kita diajak berpikir. Itu hal yang simpel. Tapi sekarang nggak usah tanya, tergantung map. Tambah pinter apa tambah? Kita tidak diajak berpikir, Bapak Ibu. Tidak diajak berpikir. Kecerdasan buatan itu semakin disempurnakan. Ke depan dokter tidak dibutuhkan. Oh iya, dokter tidak dibutuhkan. Kalau kita manusia dikuasai AI, manusia akan benar-benar diperbudak oleh AI. Oh iya. AI itu lama-lama bisa, dia akan bagaimana ngisi, itu bisa menghidupkan sendiri. Program itu akan, Bapak Ibu, ini penting. Nah, dan perhatikan Matius 16 ayat 3 dan 4. Dan ketika langit itu memerah meredup pada pagi hari itu badai, hai orang munafik, sesungguhnya kamu paham akan membedakan rupa langit. Tetapi tanda-tanda zaman kamu tidak mampu membedakan. Banyak anak Tuhan tidak mampu membedakan tanda-tanda zaman. Tanda zaman Tuhan ngomong, Tuhan hanya memberikan satu tanda Yunus. Apa tuh? Iblis jatuh dari langit ke bumi seperti kilat dari timur ke barat. Penyesatan akan mulai terjadi dari timur. Dari mana? Dari Asia. Asia saat ini akan dikuasai oleh siapa? China. Nubuatan semakin digenapin, jangan main-main, Bapak Ibu. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, tidak membuat sejarah, tidak mempengaruhi bangsa ini, libas, habis. Baik kita atau umat Israel diberikan satu tanda Yunus. Tuhan tidak memberikan tanda yang lain. Harus bijak memperhatikan tanda-tanda zaman. Tuhan ngomong seperti itu. Kalau baca di ayat bawahnya, ayat yang keempat. Hanya satu tanda. Mereka minta tanda. Tuhan ngomong, enggak, aku enggak mau. Aku hanya memberikan satu tanda Yunus. Itu buat dunia. Bapak Ibu. Benar. Saya berdoa. Saya mengajak kita membangun gereja ini. Supaya gereja ini bisa berbuat banyak untuk generasi muda. Nanti. Untuk yang di sini terutama. Untuk Clara, untuk Anya, untuk Joshua, Jackson, cucu, Jimmy, Jevan. Ini saya ngomong yang ada. Nanti bertambahnya. Itu harapan saya. Saya mengajak yang kita bekerja keras, kita penuhi gereja ini. Supaya gereja ini semakin diberkati, sehingga kita bisa memberkati generasi muda. Bapak Ibu, saya ngajak. Ya. Saya dari Surabaya, saya mendapatkan banyak berkat. Pertama, saya ketemu dengan seorang anak muda. Dia punya usaha 3 perusahaan di Amerika. Tuhan suruh dia pulang ke bangsa Indonesia. Kakeknya dia seorang hamba Tuhan. Dia punya perusahaan. Hasilnya di Amerika itu per tahun hampir 5.000 US dollar. Ya, per tahun. Bukan jumlah yang kecil. Tuhan mengatakan sama dia, pilih harta atau nyawa. Tuhan berkata keras kepada anak muda ini. Pilih harta atau nyawa. Karena kalau kamu pilih harta, berarti kamu tidak mengasihi bangsamu sendiri. Tuhan mengatakan, kalau kamu mengasihi nyawa, kamu pulang ke tanah airmu, kamu mengasihi bangsamu. Dia tinggalkan 3 perusahaan di Amerika. Karyawannya banyak, dia tinggalkan. Dia pulang ke Indonesia.
Untuk apa dipanggil sama Tuhan apa? Untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu. Apapun profesi kita, saya ngajak kita menjadi generasi punya pengaruh buat bangsa ini. Saya ketemu, saya cukup kenal, cukup baik dengan rektornya, pendirinya, Pastor Ana. Ya. Mereka adalah berdua suami istri, sungguh-sungguh bertobat. Latar belakang mereka Kristen loh ya, saya katakan bukan tidak Kristen. Tapi mereka bertobat sungguh-sungguh, mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Nah, mereka bisa mendirikan sinode, mendirikan sekolah Alkitab, mendirikan beberapa yayasan. Dalam 10 tahun mereka sukses. Suami istri mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Bro, Marcel, ini ya sobat kami yang di Surabaya, yang suaminya adalah orang Manado, Bro. Nah, istrinya sama seperti kami. Tapi mereka sungguh-sungguh cinta Tuhan. Anaknya berapa? Anaknya 8, Bro. Semuanya anaknya cinta Tuhan, Bro. Cinta Tuhan. 10 tahun mereka bersungguh-sungguh. Tuhan memberikan berkat yang berlimpah-limpah dan mereka sukses. Bapak Ibu. Saya mengajak. Jangan pusing tentang pasangan hidup. Pusinglah kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati sedemikian rupa. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Karena kita dipanggil untuk merdeka. Bukan diperhamba oleh pasangan hidup. Bukan diperhamba untuk mengasihani diri sendiri. Bukan dihamba untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Tapi kita dimerdekakan untuk punya ilmu yang hebat. Kita dimerdekakan untuk punya cinta Tuhan yang luar biasa. Kita dimerdekakan untuk mengutamakan Tuhan dan mengasihi sesama. Dan berpengaruh bagi bangsa ini. Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau untuk kita semuanya. Bapak Ibu, kami menikah. Seberapa sih bisa lap-lapan? Tahu lap-lapan? Lop-lopan? Lope-lope? Suami sih seberapa kuat sih bisa lope-lope suami istri itu? Nggak bisa. Kalau tanpa cinta Tuhan nggak bisa. Bapak Ibu, kami mengalami proses hidup dalam pernikahan kami. Yang katanya saling mencintai. Kalau bukan karena cinta Tuhan yang merubah saya, kalau bukan karena cinta Tuhan yang merubah istri saya, tidak bisa cinta kami akan bisa berjalan terus. Cinta Tuhan itu yang nomor 1. Tuhan mendidik saya, hai Petrus, Edi, jadilah kamu suami yang bisa menguasai emosi, jadilah kamu suami yang berlemah lembut kepada istrimu, jadilah bijaksana, jadilah dewasa, jadilah kamu memperlakukan istrimu dengan baik. Tuhan mendidik saya seperti itu. Bukan 1 tahun, 2 tahun. Bapak Ibu. Bertahun-tahun saya mendidik. Saya terus bisa berlaku lebih. Berkata-kata lebih lembut, lebih bijak, lebih dewasa. Bukan katakan, yang ambil ini nih, bukan begitu. Yang lakukan ini, bukan begitu. Itu namanya saya memperbudak istri. Bapak Ibu. Oh iya. Bapak Ibu. Di depan Bapak Ibu saya bisa bersandiwara. Tapi kalau anak saya sudah ngomong, Papa. Oh iya, anak saya dua-dua. Papa. Mau ngomong sama Mama. My darling. Oh iya. Kalau anak saya dua-dua salah satu atau dua-dua udah ngomong, saya udah cep, nggak bisa ngomong. Karena mereka yang tahu gimana sehari-harinya papa mamanya. Jangan mengatakan
diam, kamu tahu apa? Nggak boleh begitu, anak punya hak. Untuk orang tuanya bahagia, untuk keluarganya bahagia, anak punya hak. Jangan dituntut kewajiban saja. Bapak Ibu, ini yang artinya namanya kemerdekaan. Jangan gunakan kemerdekaan kesempatan untuk melakukan dosa. Oke, kalau lebih lanjut, nah ini dasar. Next, ayo Om Andres ayatnya. Ya, nah. Kehendak Elohim agar kita hidup kudus, menjauhi diri dari pencabulan dan menjaga kehormatan. Oke, di sini saya percaya kita tidak berbuat. Iya sayangku sebentar. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 8. Oke, saya percaya di sini tidak berzina, tidak melakukan cabut. Percaya 1000% saya kepada Bapak Ibu. Tapi ketika kita berlaku kasar, emosi, terutama sama istri kita, sama anak-anak kita, dosa enggak? Salah enggak? Salah sama Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita tidak bertobat sungguh-sungguh, ekonomi kita mengalami hambatan. Ada yang salah. Saya tidak ngomong orang, saya kok. Saya ingin. Tetapi ketika saya melakukan kesalahan, kalau dulu, tapi dalam proses saya sekolah gitu kan saya tanya, Tuhan, salah saya apa lagi? Salah saya apa lagi? Saya tanya sama Tuhan, salah saya apa lagi? Bapak Ibu, ketika saya punya rasa kesel aja, bukan dengan Bapak Ibu, bukan punya rasa kesel kepada istri, punya rasa kesel kepada anak. Semua nggak tahu, istri saya nggak tahu, anak saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Berarti kamu belum layak menjadi anak Tuhan. Bapak Ibu, begitu juga sebaliknya, istri kepada suami. Kalau kita tidak saling mengasihi, karena pelayanan sesungguhnya itu kehidupan sehari-hari. Kalau orang tua rukun, anak-anaknya pasti sukses. Setuju anak-anak? Halo, anak-anak jangan diam aja, saya nggak butuh jawaban orang tua, maaf ya. Kalau orang tua rukun, setuju enggak kalian menjadi anak-anak yang luar biasa? Jangan mantuk ngomong, setuju. Setuju Jim? Setuju? Siapa? Jackson? Gitu dong. Setuju Joshua? Yang cewek harus kenceng sendiri. Setuju? Clara? Nah, jangan takut-takut. Kalau mereka ngomong bilang sama Om Petrus, tak jewel papa mamamu. Tak jewel. Ya. Bapak Ibu, setiap kita punya hak dan punya kewajiban. Anak pun punya hak dan punya kewajiban. Bapak Ibu, pertolongan Tuhan yang nyata yang saya lihat, bukan. Ya, saya sangat sayang Om Marcel dan Tante Ine kemarin Kamis nggak mau ikut waktu ya sakit ya. Nah, waktu Bu Ana melayani di Puncak, kami ketemu dengan salah satu orang yang cukup sukses di sana. Rumahnya itu, iya dengerin dulu. Pak Darman itu sukses, ngerti ya kan. Nah, Pak Darman itu punya 4.000 meter. Ya, rumahnya gede banget dan ada babak. Wah, saya sampai geleng-geleng. Wah. Oh iya, sukses. Saya tanya, kok rahasianya apa? Sejak muda Tuhan perintahkan sama dia, layani hamba-hamba Tuhan. Dia mengumpulkan hamba Tuhan itu sampai 20-30 di tempatnya dia. Dia layani hamba-hamba Tuhan. Tuhan semakin berkati. Dia semakin memberkati hamba Tuhan, semakin Tuhan berkatin. Itu, Bapak Ibu. Terus, ibu-ibu, dan saya juga ikut kepo sama ibu-ibu. Ada satu pemuda
satu pemuda. Nah, saya tanya, "Koh itu siapa?" "Oh, itu anaknya Sultannya Cipanas. Mamanya itu punya rumah dan lahannya 1,5 hektar di Cipanas." Kok dia ngomong kolam renangnya itu seperti mungkin itu ada berapa ya? Ada 7 kali lebih ya. Yang di belakang itu, yang waktu kita makan. Berapa itu? 10 ada? Enggak, yang halamannya tuh. Berapa? Nah, katakanlah 20 kali 15. Kolam renangnya itu seperti itu. Sultannya di Cipanas. Kolam renangnya sebesar itu. Mamanya. Mamanya didik anaknya bagaimana? Anaknya ini anaknya Sultan. Dia belajar bisnisnya apa? Jual apa Bapak Ibu? Jual es cendol. Dilayani sendiri. Biasanya anak Sultan nyuruh siapa? Pegawai kan banyak kan? Enggak. Dia yang turun tangan sendiri. Sampai keringet terus dikelilingi sama emak-emak. Emak-emak kagum memuji anak muda ini. Wah, karena anaknya Sultan. Mau turun tangan sendiri, mau kerja keras sendiri. Dia tidak mengandalkan apa? Jennya orang tuanya. Sampai semua emak ngomong, oh ini bakal sukses. Anak ini bakal sukses. Bahkan menjadi pengusaha yang luar biasa. Anak ini. Bapak Ibu. 21 tahun. Sampai kengkengin delodos, tahu ya? Bukan melayani di tempat AC, bukan. Di taman. Satu-satu itu mungkin hampir 100 ibu-ibu. Dilayani satu persatu sama dia. Dia sendiri, dia nggak pakai pegawai. Ditanyain sama emak-emak ini. "Nyo, kamu datang pakai apa?" Dianterin sama sopir. Bukan mobilnya ditinggal, ditaruh ditinggal, mobilnya digunakan untuk hal yang lainnya. Bapak Ibu. Anak ini sangat rendah hati. Di sela-sela itu dia pergaulannya dia luas loh, dari pergaulan yang sukses sampai pergaulan orang-orang yang jualan. Dia kasih beberapa cup itu untuk apa? Orang yang jualan makanan apa tuh dikasih bagi sama dia. Dia anaknya Sultan loh Bapak Ibu. Ini pasti sukses, nggak mungkin nggak sukses. Anak yang demikian pasti sukses. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Kalau Bapak Ibu belajar, orang-orang konglomerat di Indonesia, di dunia lah, yang ngomong Indonesia punya 9 naga, katakanlah begitu. Nah, pertama papamanya merintis sampai menjadi konglomerat. Nanti, kalau dia Tuhan berkatin, dia punya anak yang kedua, dia bisa kembangkan, lebih berkembang lagi. Tapi anak ketiga pasti membawa kejatuhan keluarga besarnya. Ekonominya pasti habis. Bapak Ibu, ini tercatat oleh, kok Bapak Ibu baca buku-buku orang-orang sukses, pasti menemukannya. Belajar banyak, Bapak Ibu. Gitu. Enggak selamanya 9 naga itu terus menjadi 9 naga, enggak. Ke depan, anak-anak muda yang saat ini menjadi 9, mereka akan tahu, bukan saya nubuatin, enggak. Karena siklusnya begitu. Hanya siklus dalam Tuhan, Tuhan akan memberkati 7 turunan. Kalau keluarga ini dari keluarga generasi 1 sampai generasi ke-7, dia cinta Tuhan, takut akan Tuhan, Tuhan baru berkatin sampai 7 turunan. Kalau keturunan ketiga dia tidak cinta Tuhan, dia hanya cinta mamon, pasti pasti jatuh dalam kekurangan. Bapak Ibu, perhatikan anak-anak muda. Jangan takut untuk sukses. Jangan lihat masa lalu, lihat masa depan. Karena kita dipanggil untuk merdeka. Jangan gunakan kesempatan itu untuk hidup dalam yang tidak Tuhan kenal.
Ketika kita mau sungguh-sungguh, pasti berhasil. Bapak Ibu, bagaimana kami mendidik anak kami? Anak kami perempuan semuanya. Anak kami yang besar. Kami ya, menyempot dengan sebatas yang wajar, tidak berlebihan. Sampai anak kami, menantu kami bisa bangun rumah sendiri. Bapak Ibu. Bukan dari hasil kami. Bukan dari orang tuanya. Bapak Ibu. Ya, saya ngomong, anak dan kamu bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri. Mungkin orang Bapak Ibu bilang, oh Pak Petrus enak. Pak Petrus sangat mampu, sangat mudah untuk memberikan satu rumahnya untuk anaknya. No, enggak. Kami tidak mendidik seperti itu. Kami mendidik anak-anak kami perempuan semua. Kamu harus bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Kami orang tua berikan ilmu. Kamu mau sekolah setinggi-tingginya anakku, saya ngomong begitu. Tugas kami orang tua, bekerja mencari uang untuk kamu. Tugas anak, bermain dan mencari ilmu. Itu yang saya tanamkan kepada anak-anak saya sejak masa kecil. Enggak usah bingung bagaimana mencari uang. Itu kewajiban kami. Bapak Ibu. Tugas orang tua, berjuang buat anak-anaknya. Tugas anak-anak adalah berjuang untuk masa depannya. Mencari ilmu setinggi-tingginya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu. Nah, jangan berpikir pacaran. Jangan berpikir mencari pasangan hidup. Itu gampang. Bapak Ibu. Saya ngomong, saya sudah buktikan kepada anak saya. Bapak Ibu. Saya bukan omdo, bukan. Praktek hidup kami ini. Oke. Nah, karena Efesus 5 ayat 3 sampai 5. Percabulan, kecemaran atau keserakahan, perkataan kotor, pembicaraan yang bodoh, gurauan, tidak sepantasnya dan penyembahan berhala, tidak memiliki warisan kerajaan Kristus dan Elohim. Ini Bapak Ibu. Kalau kita orang tua tidak mendidik, tidak memberikan warisan Elohim kepada anak-anaknya, celakalah anak-anak kita. Bapak Ibu. Karena seharusnya kita memberikan warisan Elohim. Warisan karena kita dipanggil untuk merdeka. Bukan diperbudak. Bukan diperbudak oleh Mamon. Tapi kemerdekaan dalam Elohim itu penting. Apa kemerdekaan dalam Elohim? Kasihlah Tuhan Elohimmu dengan segenap. Dengan segenap. Dengan segenap. Dengan segenap. Bapak Ibu. Itu kasih. Itu hukum kasih. Bapak Ibu. Ketika orang tua memberikan warisan yang tepat, anak-anaknya pasti sukses. Bapak Ibu, renungkan anak-anak muda. Jangan main-main menghadapi AI, akan terlibas. 2007 itu sungguh-sungguh. 2027, maaf, itu bukan main-main. Kalau nggak punya ilmu, nggak mengatasin, akan terlibas. Bapak Ibu. Loh benar, loh saya lihat loh ya kan. Satu keluarga yang beli robot, ya, suruh cuci kakinya. Kaki bosnya yang beli robot ini, ya, itu salah satu contoh. Setelah dicuci mungkin kan namanya robot kan diprogram dia nggak punya perasaan ya. Yang tuan rumahnya ini sakit mungkin diperlakukan kasar. Nah, dimarah-marahin robotnya ini ngerti. Apa yang dilakukan robot ini? Diangkat, bukan hanya dibanting. Nah, bosnya ditampar, ngerti? Disiram sama air baskom itu, ngerti? Robot bisa berlaku seperti itu, Bapak Ibu. Kecerdasan buatan
Itu pikiran orang-orang pintar yang dikumpulkan, ditaruh dalam kepalanya robot. Diprogram sedemikian rupa. Bapak Ibu. Loh, termasuk gereja ke depan. Yang khotbah bukan manusia. Loh iya. Ngerti ya. Siapa pendeta top di Indonesia, katakan salah satu. Nah, itu bisa di-cloning sampai dia kalau punya gereja 1000 dia bisa cloning 1000 yang sama. Khotbahnya begitu. Jadi yang khotbah bukan manusia, robot. Bapak Ibu. Kalau kita ikut hal-hal yang ini, yang tidak sepantasnya, gurauan atau tidak sepantasnya dan penyembahan berhala. Ini sudah menyangkut penyembahan berhala. Yang khotbah bukan manusia, itu penyembahan berhala. Karena yang dipuji bukan Tuhan Yesusnya. Siapa pendeta top di Indonesia? Yang dipuji siapa? Yang khotbah siapa hari ini? Pendeta malaslah aku nggak datang. Yang khotbah siapa? Oh pendeta, wah itu bagus khotbahnya. Sangat menghibur, oh bagus banget. Datanglah berbondong-bondong. Yang dimuliakan siapa? Pendeta itu, bukan Tuhan Yesusnya. Bapak Ibu, ini yang dikatakan penyembahan. Tidak memiliki warisan dalam kerajaan Kristus dan Elohim. Bapak Ibu. Ya. Next, Om Andreas. Melayanin. Nah, terus belajar dari Elohim untuk saling mengasihi dan menunjukkan kasih kepada semua orang. Hidup tenang dan tidak mencampuri urusan orang lain. Bapak Ibu. Nah, ya kan. Bapak Ibu, saya mau kasih pengumuman di tempat ini. Bukan saya berlaku kejam. Saya tidak mau ada di gereja ini yang ngurusin urusan orang lain. Kalau ada seperti ini, maaf, saya akan serahkan kepada Ibu RT. Loh iya, kita mau ibadah dengan tenang. Nah, cukup saya, cukup kami, Pak Gembala dan Ibu Gembala yang tahu persoalan masing-masing. Karena kami akan bawa kami punya tanggung jawab, kami bawa dalam doa kepada Tuhan. Bukan untuk menghakimi Bapak Ibu. Bukan untuk memojokkan Bapak Ibu. Tapi kami bawa dalam doa kepada Tuhan. Itu kewajiban kami. Kewajiban saya dengan Ibu Gembala. Dan hak saya memberikan nasihat. Itu pun secara pribadi, lepas pribadi. Bapak Ibu. Itu yang dikatakan saling mengasihi, menunjukkan kasih. Ya, nah. Oke. Amin. Amin. Ya. Oke, Efesus 4 ayat 32. Ramah, lemah lembut dan saling mengampuni sebagaimana Elohim dalam Kristus juga telah mengampuni kita semuanya. Ya. Bukan saya kejam Bapak Ibu. Ya. Supaya tahu apa yang Tuhan didik kepada kami, itu yang kami lakukan. Kalau kamu ada orang yang mengacaukan, nah sekali lagi, ya kan. Nah, pakar saya ini ya kan, Ibu RT sama Ibu Gembala yang ngadepin. Oh iya, saya sangat terima kasih, thank you banget. Nah, benar, ya kan. Kalau nanti gembala yang ngomong, kok gembalanya nggak punya kasih? Disalah mengerti tentang kasih. Ayo, kita bangkit. Benar. Kalau di dalam ada apa-apa yang kita mengetahui, karena kita keluarga, kita saudara, ada kelemahan satu dengan yang lain yang keluar, saya akan cari tahu siapa yang membocorkan ini. Nah, kalau saya membocorkan, Bapak Ibu berhak menegur kami, mengingatkan kami. Saya terima dengan hormat. Bapak Ibu. Jangan membocorkan yang di dalam, apapun keadaan dan kondisinya.
kita sepakat memenangkan jiwa. Amin. Next, iya, thank you Om Andres. Nah, hidup mandiri. Nah, bekerja mencari nafkah dan tidak bergantung pada orang lain. Penting. Setiap kita semangat. Sama seperti ketika anak belajar jalan. Anak belajar jalan bisa jatuh enggak? Jatuh. Tapi anak itu tidak pernah berkata, mentalnya dia mengatakan, udah aku enggak mau jalan, aku merangkak saja. Enggak. Dia seorang anak akan terus dia berusaha berdiri. Jatuh 10 kali, dia berdiri 10 kali. Jatuh 20 kali, dia berdiri 20 kali. Sampai bisa berjalan dengan baik dan kuat kakinya. Apapun yang kita lakukan dalam usaha pekerjaan kita. Apapun untuk kita para orang tua. Jangan menyerah. Semangat, bangkit. Berdiri di atas kaki sendiri. Ya kan? Untuk kemuliaan Tuhan, berikan tepuk tangan. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan. Bapak Ibu. Saya seringkali, saya senang dan saya terhibur dan saya bahagia dengan Ibu RT kita ini. Oh iya, dia semangat kerjanya itu luar biasa. Iya, Bu RT saya curi-curi loh, lihat di IG-nya, di apanya. Iya, kalau dia TikTok itu, waduh. Good. Iya. Ngintip saya. Good gitu. Iya. Nah. Percaya diri apapun yang dilakukan pasti berhasil bersama dengan Tuhan, pasti sukses. Pasti terjual, pasti laris manis. Amin. Itu. Jangan menyerah. Terus, aku diri memperbaiki diri terus, pasti sukses. Amin. Nah, terakhir, oke. 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 13. Nah, saya minta Om Marcel, tolong dibacakan pakai mic. Mana mic? Enggak, supaya yang itu dengar. Supaya yang di online dengar. 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 13. Satu Tesalonika 5 ayat 12 sampai 15. Sampai 13. Saudara-saudaraku, kami minta supaya kamu menunjukkan penghargaanmu kepada mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang telah menjadi teladan bagimu di dalam Tuhan dan yang juga menasihatimu. Ayat 13, hormatilah mereka sungguh-sungguh dengan kasih, mengingat apa yang telah mereka lakukan, hiduplah dalam damai sejahtera seorang dengan yang lain. Thank you. Nah, ya. Saya menghormatin, ya kan, untuk, ya, saya minta maju ke depan, ya kan. Ibu RT kita dengan suaminya juga, ya kan. Nah, Ibu Ana, Ibu Yuli, Om Andreas, Om Lexi, Ibu Popi, maju semua ke sini. Ayo, siapa? Ibu Ina, Om Marcel, maju ke depan. Jejer, menghadap sana. Taruh benderanya, taruh dulu. Maju ke depan, menghadap ke sana. Saya minta anak-anak bangkit berdiri. Menghadap ke sana. Ya. Enggak, kamu. Entar dulu. Sini. Om Laksi sini. Mana Ibu Yuli? Ibu Yuli? Nah. Anak-anak, saya minta cucu, semua anak-anak. Anak-anak di depan orang tuanya masing-masing. Bukan foto memoto, ini kita mau berhadapan dengan orang tuanya.
sama mamamu, sama iya. Ya, nah, ya. Ya. Iya, kamu enggak, kamu hari ini kamu jadi anaknya ibu Lina. Kamu juga jadi anaknya Ibu Lina. Enggak. Nah, ya. Saya minta anak-anak ya bukan berhadapan begini, sayang. Ya. Saya minta cucu benderanya ditaruh dulu sayang. Jepan taruh dulu, Jimmy taruh dulu benderanya. Nah, ya. Saya minta semua anak-anak doain orang tua masing-masing. Doain, entar dulu, doain supaya sukses, berhasil, jangan pegang kepala ya. Doain sukses, berhasil, beruntung, sehat. Ya, ayo, cukup saya minta jangan bercanda dulu ya. Ini kita serius sama Tuhan. Berkati papa mamanya, berkati orang tuanya, sukses, berhasil, beruntung, sehat, ya kan, kerja keras, berkatin. Ayo mulai doakan. Masih malam. Tuhan Yesus, doakan, ayo anak-anak doakan. Isi hatimu sampaikan kepada orang tuanya masing-masing. Karena orang tua kalian adalah orang tua yang terhebat. Orang tua yang luar biasa. Orang tua yang sangat bertanggung jawab. Orang tua yang begitu mengasihi anak-anaknya. Doakan papa mama. Doakan. Yesus. Amen. Bapak, tetap di tempat dulu. Bapak, anakmu berdoa buat istri anakmu, Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau tempatkan istri seorang yang luar biasa, Bapak. Cinta Tuhan, takut Tuhan, bekerja keras Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk istriku Tuhan, untuk anak Wahyuni Tuhan. Engkau berkati terus dengan kesehatan, dengan keberhasilan, dengan keuntungan, dengan keharmonisan, dengan kebahagiaan Tuhan. Terus Tuhan semakin mengasihi Engkau Bapak. Berkati Tuhan. Berkati juga para ibu-ibu di tempat ini Bapak. Berkati Tuhan. Urapan-Mu terjadi terus Tuhan. Berkati juga para imam Tuhan. Sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Berkati Bapa. Demi nama Yesus Sejati. Demi nama Yesus. Berkati Tuhan. Engkau buka pintu Tuhan. Engkau buka pintu dengan setiap keadaan mereka. Engkau buka pintu-pintu berkat. Engkau buka pintu-pintu keuntungan. Engkau buka usaha-usaha yang baru. Engkau buka aktivitas-aktivitas yang baru. Engkau buka kemuliaan-kemuliaan yang baru. Engkau buka cinta-cintamu yang baru. Engkau buka, Engkau singkapkan Bapa. Demi nama Yesus itu terjadi dalam nama Yesus. Kami punya semangat 45 karena kami dipanggil untuk merdeka Tuhan. Untuk merdeka Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi kepada setiap kehidupan kami. Dan kami mau mengasihi kami. Engkau menempatkan kami di Bogor dan sekitarnya Bapak. Terpujilah nama Yesus. Ya, ditutup dengan doa oleh Ibu Ana. Bapak, Engkau juga memberkati anak-anak ini Tuhan. Yang mereka punya harapan dan cita-cita yang begitu mulia Tuhan. Satu poin Tuhan bisnis mereka adalah pasti ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan dan hati orang tuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ucapan syukur anak-anak. Mereka bersyukur untuk mempunyai orang tua yang baik ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Engkau untuk melakukannya. Apalagi doa yang dipanjatkan oleh anak-anak ini dari dasar hati yang murni ya Bapa.
Terima kasih Tuhan. Biarlah orang tua Tuhan, dia menaruh telinganya untuk mendengarkan harapan anak-anaknya yang begitu luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan, kami selama hidup kami harus belajar untuk lebih lagi mengasihi Engkau dan takut akan Tuhan. Dipenuhilah rumah tangga masing-masing dengan cinta dan takut akan Tuhan. Di mana ada kerukunan maka itu berkat tercurah. Terpujilah namamu ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Sebelum duduk, masing-masing anak katakan, saya punya papa mama yang keren. Oke. Iya. Oke, thank you Tuhan Yesus berkatin. Iya. Saya kembalikan kepada tim WL. Kita semua diberkati, amin. Indonesia merdeka, kita juga menjadi manusia yang merdeka melalui kebenaran firman Tuhan, amin. Segenap jemaat mengucapkan terima kasih untuk Pastor Edi sebagai gembala yang sudah menaburkan firman Tuhan untuk kita semua. Siapkan hatimu, kita akan menerima perjamuan asa yang kudus. Renungkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa orang yang benar bila didoakan sangat besar kuasanya. Tadi anak-anak kita, orang tua, baik gembala, sudah berdoa untuk kita semua. Bukan doa yang benar, tetapi doa orang yang benar. Sangat besar kuasanya. Siapkan hati kita untuk menerima, dilawat melalui perjamuan asa yang kudus. Bagi yang bertugas, saya untuk ke depan.
sekali lagi dengan iman yang lebih tekad lagi bahwa kita semua orang tua, kita orang tua yang mau memaksimalkan untuk anak-anak kita dan untuk Tuhan. Dan anak-anak, ya, saya meminta, ayo tolong jangan ngobrol sendiri, ya. Anak-anak, sebelum kita makan tubuh dan darah Tuhan ini, doa sungguh-sungguh, doakan lebih lagi ya untuk orang tua kita masing-masing, dan berdoa buat diri sendiri. Aku mau menjadi pembuat sejarah bagi bangsa ini. Mau menjadi anak yang penuh dengan kepandaian, penuh dengan hikmat, penuh dengan pewahyuan Tuhan, penuh dengan marifat Tuhan. Karena saya yakin, saya mendoakan setiap anak di tempat ini diberi kecerdasan 10 kali lipat dari teman-teman satu generasinya. Masing-masing ambil waktu 2-3 menit berdoa kepada Tuhan. Hari ini kita mau saling memberkatin. Kita dibawa untuk dimerdekakan oleh Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan. Tubuh dulu diangkat. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau beri kami kesempatan untuk setiap kami, untuk bersungguh-sungguh di dalam Engkau. Kami berkarya untuk setiap kami kepada Engkau. Yang kedua, untuk setiap rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Untuk pekerjaan-Mu juga Tuhan. Kami mau berkarya. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk melakukan yang keren kepada Engkau, untuk kepada sesama kami Tuhan, untuk kepada anak-anak kami Tuhan. Kami mau Tuhan dengan tubuh-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan rohani kami, jiwani kami, jasmani kami Tuhan. Bukakan pintu-pintu kesehatan Tuhan. Bukakan pintu-pintu berkat Tuhan. Bukakan pintu-pintu keberhasilan Tuhan. Bukakan pintu-pintu keuntungan Tuhan. Bukakan pintu-pintu kerendahan hati Tuhan. Bukakan Tuhan. Bukankah tubuh yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus. Dengan tubuh-Mu ini Tuhan. Apapun proses kehidupan kami masing-masing, kami akan tetap berdiri tegak di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan melakukan semuanya untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Untuk sesama kami Tuhan. Kami mau menerima berkat dan jadi berkat Tuhan. Kami mau Tuhan. Sehingga kami memberikan warisan yang sejati untuk anak-anak kami masing-masing Tuhan. Kami mau Bapa. Angkat darah Tuhan. Hari ini kita benar-benar sesuatu ibadah yang spesial. Setiap kami mempunyai perjanjian yang spesial dengan baru. Yang diperbarui oleh Tuhan. Percayai, imani itu. Perjanjian ini diperbarui. Dengan darah-Mu Tuhan, Engkau memanggil kami untuk dimerdekakan. Bukan diperbudak Tuhan. Kami dimerdekakan untuk hidup sehat senantiasa. Untuk hidup beruntung senantiasa.
untuk hidup sukacita senantiasa, untuk hidup harmonis senantiasa, untuk hidup berbahagia senantiasa, untuk hidup yang mengalami kesuksesan demi kesuksesan luar biasa, untuk hidup kami menjadi giat dan bekerja keras di dalam Engkau untuk kemuliaan Engkau sampai selama-lamanya, Bapak. Bukankah ucapan syukur ini ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur, naikkan pujian. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus Tercurah untuk menebus hidupku. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkaulah Gembala Agung di tempat ini. Segala susunan acara dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih Tuhan, kami percaya semuanya Tuhan sudah atur. Terima kasih untuk damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Yang semakin hari semakin Engkau tambah-tambahkan. Dan hikmat yang baru setiap pagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sudah mengajarin bagaimana kami harus hidup sehari-hari sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi kebanggaan bagi Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terus Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang selalu membawa kebanggaan untuk Engkau. Di mana saja kami berada menjadi terang bagi sama kami. Sehingga hidup kami adalah memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu seluas-luasnya untuk kami. Karena kami percaya Engkau sudah sediakan masa depan yang begitu luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bangga akan Engkau. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita merasa mengucap syukur, kita sudah memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan, melakukan perjamuan asa yang kudus. Tiba saja kita akan mendengarkan warta digital Yes Church Bogor KFG. Silakan ditayangkan. Shalom, selamat datang di HS Church Bogor KFG. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga kerajaan Elohim. Jadwal kegiatan YHS Church Bogor KFG, pra-ibadah, setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45, ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9, Family Blessing, setiap hari Rabu pukul 19 sampai selesai, olahraga badminton setiap Sabtu Minggu kedua dan keempat pukul 11, doa pelayan setiap Sabtu Minggu kedua dan keempat pukul 16. 3 pilar YHS Church. Pilar 1 nama Bapa di sorga adalah Yahweh. Pilar 2 Yesus adalah pusat pemberitaan Injil dari gereja YHS. Pilar 3 gereja YHS memberitakan Injil anugerah dan kebenaran. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran.
One Mission, menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, pujian penyembahan, doa dan firman, menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Elohim, menjadi keluarga yang membawa damai, dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin, untuk melayani kerajaan Elohim. One Vision, menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Elohim, yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Elohim, untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi, bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi PSE di Tantono di nomor telepon 0811109799. Ibadah minggu depan tanggal 25 Agustus 2024 akan dilayani oleh Evangelis Wahyuni. Sampai jumpa di ibadah minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Ibu Dian Novita dan Saudara Joshua Nicholas Alexi. Pada tanggal 15 Agustus, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Next, Popo. Next. Ada satu lagi dari pusat pengumuman. Ya, demikian warta Jemaat Digital Yes Church Bogor KFG. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar sore juga kita akan melayani ada ibadah di keluarga besar Bapak Abun di Jakarta Interkon untuk kumpul di keluarga Pastor Edi dan Ibu Ana di Sentul. Bagi yang ingin hadir dan ikut, kita persilakan. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan untuk hormat kemuliaan dan memperlebar kerajaan Tuhan di tempat ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di bagian ibadah kami mengucap syukur Tuhan, kami akan memberikan persembahan kepada Engkau. Besar kecilnya Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Sucikan persembahan kami supaya memperlebar kerajaan Tuhan di tempat ini. Ada 2 kantong persembahan yang akan berikan. Pertama untuk persembahan umum dan persembahan diakonia ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau sucikan persembahan kami. Tak lupa juga kami mau berdoa Tuhan Yesus,
untuk ibadah ulang tahun yang pertama Yes Church Bogor KFG yang akan diadakan pada bulan Oktober. Kau berikan hikmat dan bijaksana untuk kami mulai hari ini sampai acara ulang tahun gereja kami ya Bapa. Siapapun yang melayani di tempat ini, biarlah kami ingin menjadi manusia yang merdeka di hari ulang tahun yang pertama Yes Church Bogor KFG. Tuhan ada di depan kami sebagai perisai dan panglima yang hebat, menuntun gereja Tuhan untuk semakin jauh ke depan, merangkak dan berdiri dan memenangkan banyak jiwa. Dalam nama Yesus Kristus ini doa kami. Kami berdoa dan kami akan memberikan persembahan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan persembahan di sebelah kiri saya. Kita angkat pujian ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Yang sudah memberikan persembahan, saya undang makin berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengar sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti pula membawa berkah. Sorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas. Berkasnya yang menabur, yang menabur dengan mencucurkan air mata, menuai dengan sorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas. Berkasnya pasti pula membawa berkas. Berkasnya pasti pula membawa berkas. Berkas. Iya. Bapak Ibu, ya. Sebelum doa, ya, saya meminta sebelum kita ke bawah, nanti kita mau briefing sebentar untuk untuk ulang tahun gereja kita, dan ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Ya, jangan turun dulu, saya minta waktu ya 10 menit lah, ya kan, baru kita turun ke bawah. Oke. Yuk kita angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita pulang membawa damai dan sejahtera, sukacita dan kasih. Kami mengucap syukur dan Engkau memberkati kami. Kami bangga Engkau merdekakan kami menjadi umat pemenang, menjadi umat yang diberkati, menjadi umat yang berhasil dan beruntung, menjadi umat yang sehat senantiasa Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menerima berkat Bapa surgawi di dalam cintanya Tuhan, dan Kau memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang kita diberkati, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jason. Happy birthday To you. Happy birthday, Joshua. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Joshua. Happy birthday, Joshua. Happy birthday, Joshua. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Joshua. Ya. Nanti di tube-nya nanti.
Nanti ditiupnya pada hitungan ketiga. Sebelum lilin ditiup, request 1 menit. Haleluya, hitungan ketiga tiup ya. 1, 2, 3. Ayo, yang berdoa. Ya udah. Berdoa dulu ya. Ayo, Bung Marcel berdoa bersama dengan saya. Berdoa dulu. Berisik ya. Bapak, kami percaya Tuhan. Engkau sudah tambahkan 1 usia lagi untuk Joshua Tuhan. Engkau pakai Tuhan. Terus kau berikan akal budi berlipat kali ganda Bapak. Bukan hanya Joshua Tuhan, tetapi anak-anak di HSKFG ini Bapak. Engkau memberkati mereka dengan kepandaian 10 kali lipat Bapak. Semua Bapak. Sehingga ke depan anak-anak Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Menjadi pengukir sejarah, pembuat sejarah bagi bangsa ini. Dan menjadi berkat yang bangsa-bangsa Bapak. Berkatin kau yang sudah tambahkan 1 usia. Kepandaian, kemampuan di kuliah yang ditempuhnya Bapak. Berkatin Tuhan. Bukakan pintu-pintu berkat yang baru Bapak. Untuk Yesus Bapak. Demi nama Yesus terjadi. Demi nama Yesus terjadi. Demi nama Yesus terjadi. Amin.